Angin malam berdesir pelan, menyelinap di antara celah-celah ventilasi kayu jati yang sudah mulai dimakan usia. Di dalam rumah besar berarsitektur kolonial yang terletak di pinggiran kota itu, Ningsih duduk terpaku di depan meja riasnya. Cahaya lampu kuning temaram memantulkan wajah seorang wanita berusia 47 tahun yang masih menyisakan sisa-sisa kecantikan masa muda. Namun garis-garis halus di sudut matanya tidak bisa berbohong. Garis itu adalah peta dari ribuan hari yang ia lalui dalam ketabahan, juga ribuan malam yang ia habiskan dalam kesunyian. Sudah 5 tahun sejak suaminya, satu-satunya tempatnya bersandar, dipanggil oleh Sang Pencipta. Sejak hari pemakaman itu, rumah ini bukan lagi sebuah tempat berteduh yang hangat, melainkan sebuah kotak besar berisi kenangan yang kadang terasa mencekik. Ningsih adalah sosok yang tangguh. Ia tidak pernah membiarkan tetangga melihatnya menangis. Ia memilih menyibukkan diri di butik jahit kecil yang menyatu dengan bagian depan rumahnya. Di sana, di antara gulungan kain sutra, tumpukan benang warna-warni, dan deru mesin jahit tua, Ningsih mencoba membunuh waktu. Namun pekerjaan hanyalah tameng. Baginya, tantangan terbesar bukanlah melayani pelanggan yang cerewet atau menyelesaikan jahitan kebaya yang rumit, melainkan saat matahari mulai terbenam, ketika butik ditutup dan lampu-lampu jalan mulai menyala. Ningsih harus masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan berhadapan dengan musuh terbesarnya. Gema suaranya sendiri. Rumah itu terasa terlalu luas. Ruang tamu dengan sofa beludru coklat, ruang makan dengan meja kayu panjang, hingga dapur yang biasanya mengepulkan aroma masakan, kini terasa seperti panggung pertunjukan yang kehilangan penontonnya. Ningsih seringkali sengaja membiarkan televisi di ruang tengah menyala tanpa henti. Bukan untuk ditonton, melainkan hanya agar ada suara manusia yang memecah keheningan. Ia butuh suara itu untuk meyakinkan dirinya bahwa ia belum sepenuhnya hilang dalam kesepian. Anak-anak sudah punya hidup sendiri, Ningsih. Kamu harus kuat, bisiknya pada bayangannya di cermin. Anak sulungnya, seorang perempuan yang sangat ia cintai, kini tinggal di apartemen mewah di pusat kota bersama suaminya. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, kesibukan dunia modern seringkali hanya menyisakan waktu bagi mereka untuk mampir sebentar di akhir pekan. Membawa cucu kecilnya yang lari ke sana kemari, memberikan kecupan singkat di pipi, lalu kembali pergi saat hari mulai gelap. Setelah mereka pergi, rumah itu terasa 10 kali lebih sunyi dari sebelumnya. Anak keduanya tinggal lebih jauh lagi. Di luar pulau, sibuk dengan bisnis perkebunan yang tak bisa ditinggalkan. Sementara si bungsu masih mengejar mimpi di bangku kuliah kedokteran di Bandung, hanya pulang saat libur panjang tiba. Ningsih paham. Ia mengerti sepenuhnya bahwa burung-burung yang ia besarkan memang harus terbang meninggalkan sarang. Namun, pengertian secara logika tidak pernah bisa mengobati lubang di hatinya. Harapan satu-satunya adalah momen pergantian tahun. Bagi orang lain, itu mungkin hanya pesta kembang api. Namun bagi Ningsih, itu adalah saat di mana sarangnya kembali penuh. Tahun ini suasana rumah mulai terasa berbeda sejak 3 hari lalu. Suara tawa cucu-cucunya kembali terdengar di halaman. Aroma bumbu dapur khas Betawi, lengkuas, jahe, dan santan kental kembali memenuhi udara. Ningsih merasa jiwanya terisi kembali. Ia sibuk di dapur sejak subuh, menyiapkan rendang, opor, dan tentu saja camilan kesukaannya,
pisang goreng hangat. Ia ingin semuanya sempurna. Ia ingin anak-anaknya merasa bahwa rumah ibu mereka adalah tempat paling nyaman di dunia. Namun di tengah keriuhan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Ningsih. Hingga malam kedua setelah perayaan, ada satu sosok yang belum muncul. Bagas, menantu dari anak keduanya. Putrinya sudah datang lebih dulu bersama anak, namun Bagas tertahan di ibu kota. Sebagai seorang auditor di sebuah bank besar, Bagas seringkali menjadi budak korporasi, terutama di akhir tahun saat tutup buku. Ningsih mencoba bersikap bijak. Ia tidak ingin memperlihatkan kekecewaannya. "Tidak apa-apa, Nak. Pekerjaan suami itu ibadah," kata Ningsih saat putrinya meminta maaf karena suaminya belum bisa hadir. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, Ningsih merasa penasaran. Bagas adalah sosok yang sangat berbeda dari menantu-menantunya yang lain. Pria itu berusia 35 tahun, bertubuh tegap, namun selalu membungkuk sopan jika berbicara. Masalahnya, Bagas hampir tidak pernah berbicara kecuali ditanya. Ia adalah pria yang pendiam, seolah-olah ada rahasia atau beban berat yang ia simpan rapat di balik tatapan matanya yang teduh. Selama bertahun-tahun menjadi mertua, Ningsih selalu merasa ada tembok yang tak terlihat antara dirinya dan Bagas. Bagas tidak pernah mengeluh, tidak pernah berdebat, dan selalu mengikuti apapun keinginan istrinya tanpa banyak protes. Namun Ningsih, dengan insting seorang wanita yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, bisa merasakan bahwa kebisuan Bagas bukanlah tanda bahwa ia kosong, melainkan tanda bahwa ia terlalu penuh. Penuh oleh sesuatu yang tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Malam semakin larut. Di luar, suara sisa-sisa kembang api sesekali masih terdengar di kejauhan. Anak-anak Ningsih sudah mulai masuk ke kamar masing-masing setelah seharian bercengkrama. Ningsih sendiri masih duduk di ruang tengah, menatap jam dinding yang jarumnya berdetak seirama dengan detak jantungnya yang gelisah. Rumah ini kembali sunyi secara perlahan, satu persatu lampu kamar dipadamkan. Ningsih menghela napas panjang. Ia bangkit dari duduknya, merapikan toples-toples kue kering yang isinya sudah berkurang setengah. Ia merasa senang melihat rumahnya ramai, namun ia juga tahu bahwa keramaian ini hanya pinjaman. Dalam beberapa hari, mereka semua akan pergi lagi, dan ia akan kembali menjadi janda tua yang menunggu telepon dari anak-anaknya. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di halaman depan. Lampu sorot mobil menembus kaca jendela ruang tamu, menyapu dinding-dinding kayu jati dengan cahaya putih yang tajam. Ningsih menoleh, jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Itu Bagas. Akhirnya dia sampai. Ningsih bergegas menuju pintu depan, merapikan daster batiknya yang sedikit kusut. Saat pintu dibuka, udara dingin malam langsung menyergap kulitnya. Di sana, di bawah lampu teras yang temaram, Bagas berdiri sambil membawa tas pundak kecil. Wajahnya tampak sangat kuyu, matanya merah karena kekelahan, dan ada garis kekelahan yang sangat dalam di keningnya. "Selamat malam, Bu. Maaf Bagas baru sampai." Suara Bagas terdengar rendah, hampir seperti bisikan yang pecah. Ningsih menatap menantunya itu. Ada dorongan aneh di dalam hatinya untuk memeluk pria itu, bukan sebagai mertua, melainkan sebagai sesama jiwa yang tampak sedang memikul beban dunia di bahunya. Namun, Ningsih hanya tersenyum hangat, senyum seorang ibu mertua yang bijak. "Masuk, Gas. Makan dulu. Ibu punya pisang goreng dan kopi kalau kamu mau," jawab Ningsih. Bagas hanya tersenyum tipis, senyum yang sangat kaku. Ia mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Ningsih menutup pintu jati yang berat itu, menguncinya rapat-rapat. Ia tidak tahu bahwa dengan mengunci pintu itu, ia juga baru saja mengunci dirinya sendiri dalam sebuah rangkaian kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di ruang tengah yang remang-remang itu,
Gema sunyi yang tadi ia takuti perlahan menghilang, digantikan oleh kehadiran sosok pria yang diam-diam menyimpan badai di dalam dadanya. Dan di malam yang dingin itu, benih dari sebuah rahasia besar mulai tertanam di balik dinding rumah jati milik Ningsih. Malam kelima setelah puncak perayaan Tahun Baru, biasanya membawa suasana melankolis di rumah Ningsih. Keriuhan yang sebelumnya memuncak, kini mulai menyusut, menyisakan tumpukan piring kotor dan sisa-sisa bungkusan kado yang berserakan. Anak sulungnya sudah kembali ke kota sejak kemarin, sementara anak bungsunya asyik dengan dunianya sendiri di dalam kamar, telentang menatap layar ponsel. Rumah besar itu kembali perlahan menuju keheningan alaminya. Sebuah kesunyian yang bagi Ningsih terasa seperti sahabat lama yang tak diinginkan. Di tengah suasana yang mulai mendingin itu, kehadiran Bagas menjadi satu-satunya dinamika yang tersisa. Sejak kedatangannya yang larut malam tempo hari, Bagas seolah-olah melebur menjadi bayangan. Ia bangun pagi-pagi sekali, membantu menyapu halaman tanpa diminta. Lalu duduk di pojok teras dengan segelas kopi yang dibiarkan dingin. Sementara matanya menatap kosong ke arah kebun mangga di samping rumah. Ningsih sering memperhatikannya dari balik tirai jendela butiknya. Ada sesuatu pada cara Bagas duduk. Bahu yang merosot, punggung yang tegang, yang membuat Ningsih merasa pria itu sedang tidak berada di sana. Tubuhnya di rumah Ningsih, tapi jiwanya seolah terjebak di ruang audit yang penuh angka, atau di tengah kemacetan yang tak berujung. Ningsih merasa iba, sebuah perasaan yang seharusnya wajar bagi seorang mertua. Namun ada bumbu penasaran yang mulai merayap di benaknya. Dia pria yang baik, tapi seperti ada sesuatu yang patah di dalamnya. Gumam Ningsih sambil menusukkan jarum ke kain bludur hitam yang sedang ia kerjakan. Malam itu, jam dinding jati di ruang tengah berdentang 12 kali. Suaranya berat dan berwibawa, menggema ke setiap sudut ruangan yang gelap. Ningsih terbangun dari tidurnya, bukan karena suara jam, tapi karena rasa haus yang mendesak dan gelisah yang tak kunjung padam. Ia bangkit dari tempat tidur, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, dan menyampirkan kain selendang di bahunya untuk menghalau dingin. Saat ia melangkah menuju dapur, ia melihat cahaya remang-remang berasal dari ruang tengah. Televisi menyala tanpa suara, menampilkan gambar-gambar bergerak yang hanya memberikan bias cahaya biru pada dinding. Di sana, di atas sofa coklat tua yang mulai kusam, Bagas duduk terdiam. Ia tidak sedang menonton, ia hanya menatap layar kosong itu dengan pandangan yang paling hampa yang pernah Ningsih lihat seumur hidupnya. Ningsih terhenti sejenak di ambang pintu dapur. Ia ragu untuk menyapa, takut merusak keheningan yang tampaknya sedang dinikmati, atau mungkin justru sedang menyiksa menantunya itu. Namun, perutnya terasa lapar, dan ia ingat masih ada beberapa sisir pisang kepok di atas meja makan. Bagas, belum tidur? Suara Ningsih memecah kesunyian, lembut namun cukup mengejutkan di tengah malam yang mati. Bagas tersentak kecil. Ia menoleh dengan gerakan kaku, seolah-olah lehernya sudah lama tidak digerakkan. Begitu melihat Ningsih, ia segera memperbaiki posisi duduknya dan mencoba memaksakan sebuah senyuman. Senyuman yang terlihat sangat melelahkan. Ibu, belum Bu. Mata saya belum mau diajak kompromi, jawab Bagas dengan suara serak. Ningsih berjalan mendekat. Ibu juga sama, haus sekalian mau goreng pisang.
Kamu mau? Dari tadi sore belum makan banyak kan? Ibu lihat piringmu tadi masih sisa. Bagas tampak ragu sejenak. Namun aroma pisang kepok yang sudah ranum di atas meja seolah menjadi undangan yang sulit ditolak. Boleh Bu, biar saya bantu. Gak usah, kamu duduk saja di situ. Biar ibu yang kerjakan. Sudah biasa ibu mah, jam segini masih melek. Tolak Ningsih halus. Ningsih melangkah ke dapur, menyalakan kompor gas yang memercikan api biru di kegelapan. Ia mulai mengupas pisang, membelahnya menjadi 2, lalu mencelupkannya ke dalam adonan tepung terigu yang sudah ia campur dengan sedikit garam dan vanili. Suara desisan minyak panas saat pisang dimasukkan ke dalam wajan menjadi satu-satunya melodi di dapur itu. Bau harum pisang goreng yang manis segera memenuhi ruangan, mengalahkan bau apek debu di sudut-sudut rumah tua. Beberapa menit kemudian, Ningsih keluar membawa sepiring besar pisang goreng yang masih mengepulkan uap panas, dan 2 gelas teh tawar hangat. Ia meletakkan nampan itu di meja rendah di depan Bagas, lalu duduk di kursi rotan di samping sofa. Ayo dimakan, mumpung masih hangat. Kalau sudah dingin, tepungnya keras, ajak Ningsih. Bagas mengambil 1 potong, meniupnya pelan, lalu menggigitnya. Enak Bu, pas manisnya. Mereka makan dalam diam selama beberapa saat. Hanya terdengar bunyi renyah dari tepung yang digigit dan detak jam dinding yang seolah semakin nyaring karena tidak ada suara lain. Ningsih memperhatikan Bagas dari sudut matanya. Di bawah cahaya televisi yang redup, Bagas terlihat lebih muda, namun juga lebih rapuh. Ada garis-garis kehitaman di bawah matanya, tanda dari malam-malam panjang yang dilewati tanpa istirahat yang cukup. Kerjaan di kantor berat sekali ya, Gas. Ningsih membuka percakapan dengan hati-hati. Ia tahu pria pendiam seperti Bagas butuh pancingan yang lembut untuk bisa bicara. Bagas menghela napas panjang, sebuah napas yang terdengar seperti beban bertonton sedang diangkat sejenak dari dadanya. Begitulah Bu, akhir tahun selalu jadi masa yang paling gila. Semua angka harus benar, semua laporan harus beres. Tekanannya bukan cuma dari atasan, tapi dari rasa takut kalau ada yang salah. Ia berhenti sejenak, menyesap teh hangatnya. Terkadang saya merasa hidup saya ini cuma deretan angka-angka Bu. Pergi pagi saat anak-anak masih tidur, pulang malam saat mereka sudah di alam mimpi. Di kantor dikelilingi kertas, di rumah kadang saya merasa asing di rumah sendiri. Ningsih terdiam. Kalimat terakhir Bagas seolah menghantam tepat di ulu hatinya. Asing di rumah sendiri? Bukankah itu yang ia rasakan selama 5 tahun ini? Meski ini adalah rumahnya, rumah tempat ia membesarkan anak-anaknya, ia seringkali merasa seperti tamu di sebuah bangunan kosong yang luas. Ibu mengerti, bisik Ningsih. Suaranya sedikit bergetar. Ibu sudah 5 tahun tinggal di sini sendirian. Kadang ibu bicara sama mesin jahit cuma supaya telinga ibu dengar suara manusia. Kesepian itu, dia tidak peduli kita punya uang atau punya keluarga. Dia cuma tahu cara masuk dan tinggal di dalam hati. Bagas menoleh, menatap mertuanya dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Selama ini ia melihat Ningsih sebagai sosok ibu mertua yang tegar, janda tangguh yang mandiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik kebaya rapi dan senyum ramahnya, Ningsih menyimpan luka sunyi yang sama besarnya dengan kegelisahan yang ia miliki. Ibu juga merasa begitu? Tanya Bagas lirih. Ningsih mengangguk pelan. Setiap malam, Gas. Setiap malam ibu duduk di sini, menonton televisi yang ibu sendiri tidak tahu ceritanya tentang apa, cuma supaya rumah ini tidak terasa seperti kuburan. Momen itu menjadi titik balik. Di antara aroma pisang goreng dan teh tawar, tembok es yang selama ini memisahkan mertua dan menantu itu mulai retak. Bagas tidak lagi merasa perlu menjaga jarak profesional sebagai menantu yang sopan.
Ia merasa menemukan seseorang yang benar-benar bisa mendengar frekuensi kesedihannya. Kadang aku iri sang ibu, kata Bagas. Kini ia tidak lagi menggunakan kata ganti saya yang kaku. Ibu punya butik, punya kesibukan yang ibu cintai. Aku cuma melakukan apa yang orang harapkan dari aku. Jadi suami yang cari uang, jadi ayah yang bertanggung jawab. Tapi aku lupa gimana caranya jadi diri sendiri. Ningsih bergeser duduknya, sedikit lebih dekat ke arah sofa tempat Bagas berada. Ia bisa mencium aroma parfum maskulin Bagas yang samar bercampur dengan bau keringat sisa perjalanan. Ada dorongan naluriah untuk menyentuh bahu pria itu, untuk memberikan kekuatan, seperti yang ia lakukan pada anak-anaknya dahulu. Hidup memang sering memaksa kita jadi orang lain, Gas, jawab Ningsih lembut. Tapi malam ini, di rumah ini, kamu tidak perlu jadi auditor. Kamu tidak perlu jadi menantu yang sempurna. Kamu cuma Bagas. Bagas menatap Ningsih. Mata wanita itu berkaca-kaca, memantulkan cahaya TV yang membuat matanya terlihat bersinar di kegelapan. Untuk pertama kalinya, Bagas melihat Ningsih bukan sebagai ibu dari istrinya, melainkan sebagai seorang wanita yang hangat, yang penuh pengertian, dan yang sama seperti dirinya, sedang sangat merindukan sentuhan manusia. Keheningan malam itu kini terasa berbeda, tidak lagi mencekam, melainkan terasa intim dan berbahaya. Ada udara yang mendadak terasa lebih berat di antara mereka. Jarak di antara kursi rotan dan sofa itu seolah-olah mengecil dengan sendirinya. Ningsih bisa merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu ini salah. Ia tahu Bagas adalah suami anaknya. Namun, rasa hangat yang menjalar di dadanya saat Bagas menatapnya dengan penuh rasa terima kasih adalah sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dan bagi Ningsih, di malam yang sunyi ini, rasa hangat itu terasa jauh lebih nyata daripada norma apapun yang pernah ia pelajari. Malam kelima itu baru saja dimulai, dan di ruang tengah yang remang-remang, rahasia besar itu mulai mengulurkan akarnya. Di ruang tengah yang remang-remang itu, waktu seolah berhenti berputar. Sepiring pisang goreng yang tadi mengepulkan uap panas, kini mulai mendingin. Namun udara di sekitar Ningsih dan Bagas justru terasa semakin memanas. Televisi masih menyiarkan gambar-gambar tanpa suara, membiarkan cahaya biru dan putih menari-nari di wajah mereka bergantian, menciptakan bayangan yang dramatis pada dinding-dinding kayu jati. Bagas menghela napas panjang. Sebuah suara yang terdengar begitu berat di tengah keheningan malam yang mati. Ia menatap gelas teh tawarnya yang tinggal separuh, seolah mencari jawaban atas kegelisahan hidupnya di dalam genangan air coklat itu. Ibu tahu tidak, suara Bagas memecah kesunyian, lebih rendah dan lebih parau dari sebelumnya. Di kantor, semua orang menganggap saya mesin. Di rumah, istri saya menganggap saya bank berjalan. Kadang saya ingin sekali berteriak, bertanya pada diri sendiri, lalu Bagas itu siapa? Di mana Bagas yang dulu suka menggambar, yang dulu suka duduk diam di pinggir sungai hanya untuk melihat air mengalir? Ningsih mendengarkan dengan seluruh jiwanya. Ia tidak memotong. Sebagai seorang wanita yang telah menghabiskan puluhan tahun mendengarkan deru mesin jahit, ia tahu betul perbedaan antara suara yang hanya sekadar bicara dan suara yang berasal dari lubuk hati yang terluka. Dunia ini memang kejam, Gas, sahut Ningsih lirih. Ia memberanikan diri untuk menggeser posisi duduknya dari kursi rotan ke tepi sofa, sedikit lebih dekat dengan Bagas. Dunia menuntut kita menjadi pilar, tapi mereka lupa. Pilar pun bisa retak jika terus-menerus memikul beban yang bukan miliknya. Ibu pun begitu. 5 tahun ini, ibu dianggap janda tangguh. Orang-orang memuji betapa kuatnya ibu mengelola butik sendirian. Tapi tidak ada yang tahu, setiap kali ibu mengunci pintu butik, ibu merasa seperti masuk ke dalam penjara yang ibu buat sendiri.
Bagas menoleh. Jarak mereka kini hanya terpaut sekian puluh sentimeter. Dalam keremengan, mata Bagas yang biasanya tampak kaku kini terlihat basah. "Ibu tidak sendirian," bisik Bagas. "Malam ini setidaknya ibu tidak sendirian." Kata-kata itu, sesederhana apapun, terasa seperti siraman air dingin di tengah padang pasir bagi Ningsih. Selama bertahun-tahun, ia telah merindukan seseorang yang mengakui keberadaannya bukan hanya sebagai ibu atau mertua, tapi sebagai manusia, sebagai seorang wanita. Ningsih tersenyum getir. Ibu seringkali merasa iri pada kain-kain di butik itu, Gas. Mereka bisa dipotong, dijahit, digabungkan menjadi sesuatu yang baru dan indah. Sementara hidup ibu terasa seperti kain sisa yang sudah tidak punya pola lagi. Hanya potongan-potongan kecil yang menunggu waktu untuk dibuang. Bagas tiba-tiba meletakkan gelasnya di meja dengan sedikit hentakan. Ia memutar tubuhnya menghadap Ningsih sepenuhnya. "Jangan bicara begitu, Bu. Ibu adalah satu-satunya orang di rumah ini yang membuat aku merasa benar-benar pulang. Istriku." Dia baik, tapi dia terlalu sibuk dengan dunianya, dengan standar hidupnya, dengan anak-anak. Hanya ibu yang bertanya bagaimana kabarku. Hanya ibu yang menyiapkan makanan kesukaanku tanpa aku minta. Tangan Bagas yang besar dan kasar karena kerja keras bergerak ragu-ragu di atas sofa, lalu tanpa sadar menyentuh jemari Ningsih yang sedang meremas kain selendangnya. Sentuhan itu hanya sesaat, namun efeknya seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh saraf Ningsih. Jantungnya berdebar kencang, sebuah sensasi yang ia pikir sudah mati terkubur bersama suaminya. Ningsih tidak menarik tangannya. Itu adalah kesalahan pertamanya. "Bagas, kita tidak seharusnya," bisik Ningsih, namun kalimatnya menggantung di udara. Ia tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan peringatan itu, karena bagian lain dari dirinya, bagian yang kesepian dan rapuh, justru menginginkan sentuhan itu lebih dari apapun. "Aku tahu, Bu. Aku tahu ini salah," jawab Bagas. Suaranya kini terdengar seperti rintihan. "Tapi malam ini saja, biarkan aku merasa tidak sendirian. Biarkan aku merasa ada seseorang yang benar-benar melihatku." Bagas menggenggam tangan Ningsih sepenuhnya. Tangan Ningsih terasa dingin. Namun bagi Bagas, itu adalah pelabuhan paling hangat yang pernah ia temukan dalam waktu lama. Ningsih menatap wajah menantunya itu. Di bawah cahaya TV yang redup, wajah Bagas terlihat penuh duka yang sangat dalam. Ningsih merasakan dorongan keibuan bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dan mendalam. Ia mengangkat tangannya yang lain, lalu dengan lembut mengusap pipi Bagas. Kulit pria itu terasa kasar karena kumis tipis yang belum sempat dicukur. Sebuah tekstur yang mengingatkan Ningsih pada mendiang suaminya. Namun pada saat yang sama, terasa sangat baru dan asing. "Kamu anak yang baik, Gas," kata Ningsih. Meski ia tahu kata anak kini sudah tidak tepat lagi digunakan. Bagas memejamkan matanya, menikmati belayan tangan Ningsih yang halus karena sering menyentuh sutra. Ia merasakan kedamaian yang aneh. Seolah-olah semua laporan kantor, semua tuntutan istri, dan semua kebisingan dunia mendadak lenyap. Yang tersisa hanya mereka berdua. Dua jiwa yang tersesat di tengah malam yang sunyi. Di sebuah rumah tua yang penuh dengan gema masa lalu. "Ibu," Bagas berbisik. Lalu perlahan ia mendekatkan wajahnya. Ningsih bisa merasakan nafas Bagas yang hangat menerpa wajahnya.
Aroma kopi dan rokok samar dari pria itu terasa begitu memabukkan di tengah udara malam yang dingin. Ningsih tahu ia harus berdiri, berlari ke kamarnya, dan mengunci pintu. Ia harus memikirkan putrinya. Ia harus memikirkan cucu-cucunya. Ia harus memikirkan martabatnya sebagai seorang janda terhormat. Namun, saat Bagas menyandarkan dahinya ke dahi Ningsih, semua nalar itu seolah-olah tersapu oleh gelombang kesepian yang selama ini ia bendung. Kesunyian malam kelima itu seolah-olah memberikan izin bagi mereka untuk menjadi egois. Di rumah yang gelap ini, di mana semua orang terlelap, mereka merasa seolah dunia telah melupakan mereka. Dan karena itu, mereka bebas untuk melupakan dunia. Hanya malam ini, bisik sebuah suara di dalam kepala Ningsih yang ia tahu adalah suara iblis. Namun terdengar seperti malaikat penyelamat bagi hatinya yang hampa. Bagas tidak lagi menahan diri. Ia merengkuh bahu Ningsih, menarik wanita itu ke dalam pelukan yang erat. Sebuah pelukan yang penuh dengan keputusasaan dan rasa lapar akan kasih sayang. Ningsih membalas pelukan itu, membenamkan wajahnya di dada Bagas, menghirup aroma maskulin yang selama ini hanya ia bayangkan dalam mimpi-mimpi sunyinya. Di luar, jam dinding berdentang 1 kali, menandakan waktu telah melewati tengah malam. Di dalam ruang tengah itu, garis yang memisahkan mertua dan menantu telah benar-benar lumat. Luka yang terbuka itu tidak lagi berdarah, melainkan mulai saling bertautan, mencari penyembuhan di tempat yang paling salah. Pisang goreng di atas meja kini sudah dingin sepenuhnya, tak lagi dihiraukan. Televisi masih menyala, menampilkan titik-titik statis setelah siarannya berakhir. Menjadi satu-satunya saksi bisu atas sebuah pengkhianatan yang lahir dari rahim kesepian yang paling kelam. Malam itu, di bawah atap rumah jati yang megah, Ningsih dan Bagas telah melangkah masuk ke dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar. Dunia seolah-olah kehilangan warnanya saat fajar mulai mengintip dari balik tirai jendela jati. Cahaya keabu-abuan yang dingin merayap masuk, menyinari butiran debu yang menari di udara ruang tengah, seolah mengejek kekacauan yang baru saja terjadi. Ningsih terbangun dengan sentakan jantung yang menyakitkan. Ia masih berada di sofa coklat itu, namun segalanya telah berubah. Rumah yang kemarin terasa seperti istana kenangan, kini mendadak terasa seperti penjara yang penuh dengan mata yang mengawasi. Bagas sudah tidak ada di sampingnya. Pria itu berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke halaman samping, membelakangi Ningsih. Punggungnya yang tegap tampak kaku, seolah sedang menahan beban langit agar tidak runtuh menimpa rumah itu. Suara kicau burung gereja di luar terdengar seperti teriakan penghakiman di telinga Ningsih. Ningsih merapikan daster batiknya dengan tangan gemetar. Setiap gesekan kain di kulitnya mengingatkannya pada kehangatan semalam. Sebuah kehangatan yang kini berubah menjadi api yang membakar harga dirinya. Ia berdiri dengan kaki yang terasa lemas, seolah seluruh tulangnya telah berubah menjadi bubur. Gas, suara Ningsih nyaris tidak keluar. Ia terdengar seperti orang asing bagi dirinya sendiri. Bagas menoleh perlahan. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat hancur. Matanya yang cekung menyiratkan duka yang lebih dalam daripada saat ia pertama kali datang. Tidak ada kata-kata. Keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan yang menyatukan seperti semalam, melainkan keheningan yang memisahkan mereka.
ke dalam dua kutub penyesalan yang berbeda. "Aku harus mandi, Bu. Sebentar lagi anak-anak bangun," kata Bagas dengan suara yang datal, hampa, tanpa ekspresi. Ia melangkah pergi tanpa berani menatap mata Ningsih lebih dari sedetik. Ningsih terpaku di tengah ruangan. Ia menatap piring pisang goreng yang masih tersisa satu potong. Kini tampak pucat dan layu. Gelas-gelas teh yang kosong menyisakan noda melingkar di atas meja. Saksi bisu betapa cepatnya martabat seorang manusia bisa luluh lantak hanya karena satu malam kesepian yang tak terkendali. "Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan?" bisik Ningsih sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Air mata yang panas mulai mengalir, namun ia segera menghapusnya. Ia tidak boleh menangis. Ia tidak punya hak untuk menangis. Sebagai seorang ibu mertua, ia seharusnya menjadi benteng terakhir moralitas keluarga ini, bukan orang yang merubuhkannya. Sandiwara pagi hari. 1 jam kemudian, rumah itu mulai hidup. Suara pintu kamar yang dibuka, gemericik air dari kamar mandi, dan celoteh cucu-cucunya mulai memenuhi udara. Ningsih berada di dapur, bergerak seperti robot. Ia memotong bawang, menyalakan kompor, dan menyiapkan sarapan nasi goreng dengan gerakan yang terlalu cepat. Seolah-olah dengan menyibukkan tangan, ia bisa membungkam pikirannya. Putrinya, istri Bagas, masuk ke dapur dengan wajah segar dan senyum yang lebar. "Pagi, Bu. Wah, baunya enak sekali. Ibu kok rajin banget sih? Padahal semalam kayaknya ibu tidur larut ya." Jantung Ningsih seakan berhenti berdetak sesaat. Ia membelakangi putrinya, pura-pura sibuk mengaduk nasi di penggorengan. "Iya, Nak. Ibu cuma mau memastikan kalian sarapan enak sebelum nanti bersiap-siap pulang." "Bagas mana, Bu? Tadi aku bangun dia sudah tidak ada di kamar," tanya putrinya sambil mengambil gelas untuk membuat kopi. Tadi ibu lihat dia di depan, mungkin cari udara segar," jawab Ningsih. Suaranya terdengar kaku di telinganya sendiri, namun putrinya tampaknya tidak menyadari ada nada yang salah. Tak lama kemudian, Bagas masuk ke ruang makan. Ia sudah berpakaian rapi, rambutnya basah, disisir ke belakang, tampak seperti menantu teladan yang selalu dibanggakan keluarga. Ia duduk di meja makan, mengambil piring, dan mulai menyendok nasi goreng tanpa banyak bicara. Ningsih meletakkan piring tambahan di tengah meja. Saat tangannya bergerak, ia secara tidak sengaja bersentuhan dengan lengan Bagas. Hanya sepersekian detik, namun sensasinya seperti ledakan. Ningsih segera menarik tangannya kembali, wajahnya memanas. Ia melirik Bagas, namun pria itu tetap menunduk, fokus pada makanannya seolah-olah nasi goreng itu adalah hal paling penting di dunia. "Pak, kok diam saja? Kurang tidur ya?" tanya sang istri sambil mengusap pundak Bagas dengan mesra. Bagas tersedak sedikit, lalu mengangguk. "Iya, agak pusing sedikit. Mungkin karena perjalanan kemarin." Ningsih yang berdiri di dekat wastafel merasa dadanya sesak. Melihat putrinya menyentuh Bagas dengan penuh kasih sayang, membuatnya merasa seperti seorang kriminal. Ia merasa seperti pencuri yang telah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan kini ia harus berdiri di sana, menonton pemilik aslinya menikmati apa yang tersisa. Ketegangan yang tersembunyi. Sepanjang pagi itu, suasana rumah terasa sangat mencekam bagi Ningsih dan Bagas. Di permukaan, semuanya tampak normal. Anak-anak bermain, cucu-cucu tertawa, dan obrolan tentang rencana kepulangan mengalir lancar. Namun, di bawah permukaan itu, ada arus bawah yang sangat kuat. Setiap kali mata Ningsih dan Bagas tidak sengaja bertemu, ada percikan ketegangan yang membuat udara seolah-olah berlistrik. Ada rahasia besar yang menggantung di antara mereka. Sebuah rahasia yang jika meledak, akan menghancurkan hidup semua orang yang ada di ruangan itu.
Ningsih berusaha keras untuk tidak menunjukkan gelagat aneh. Ia berbicara lebih banyak dari biasanya, tertawa pada lelucon cucunya dengan sedikit terlalu keras, dan terus-menerus bergerak. Ia takut, jika ia diam barang sedetik saja, wajahnya akan mengkhianati perasaannya. Ia takut orang-orang akan melihat sisa-sisa malam itu di matanya yang sembab. Sementara itu, Bagas kembali ke sifat aslinya, pendiam. Namun kali ini, pendiamnya terasa berbeda. Ia bukan lagi pendiam karena lelah atau tertutup, melainkan pendiam karena takut. Ia menghindari kontak mata dengan Ningsih sebisa mungkin. Namun, justru itulah yang membuat suasana semakin aneh bagi Ningsih. Penolakan Bagas untuk menatapnya justru menegaskan bahwa apa yang terjadi semalam adalah nyata, bukan sekedar mimpi buruk yang bisa dihapus. Menjelang siang, saat anak-anak sedang berkemas di kamar, Ningsih pergi ke teras samping untuk mengambil jemuran kain serbet. Di sana, ia menemukan Bagas sedang berdiri sendirian, merokok dengan terburu-buru. "Gas," panggil Ningsih lirih. Bagas menoleh, matanya terlihat liar sesaat sebelum kembali layu. "Bu, kita tidak bisa melakukan ini. Ini salah. Ini gila. Ibu tahu, Gas. Ibu tahu," jawab Ningsih dengan suara yang hampir pecah. "Kita harus melupakan semuanya. Anggap saja semalam tidak pernah terjadi. Demi mereka, Gas. Demi anak-anak." Bagas membuang puntung rokoknya dan menginjaknya dengan keras. "Bagaimana caranya melupakan sesuatu yang terasa begitu nyata, Bu? Setiap kali aku melihat istriku, aku merasa seperti iblis. Kamu harus bisa, Gas. Kamu harus kuat." Ningsih mendekat satu langkah, namun segera berhenti. Ia menyadari bahwa jarak di antara mereka kini bukan lagi sekedar jarak fisik, melainkan jurang moral yang sangat dalam. "Ibu akan menyimpan ini sampai mati. Kamu juga harus begitu. Jangan pernah katakan pada siapapun. Selamanya." Bagas hanya menatap Ningsih dengan pandangan yang penuh penderitaan. Ia ingin berkata sesuatu, mungkin sebuah permintaan maaf, atau mungkin sebuah pengakuan bahwa ia tidak menyesal sepenuhnya. Namun, suara putrinya yang memanggil dari dalam rumah memutus momen itu. "Pah, tolong bantu angkat kopar." Bagas menarik napas panjang, merapikan bajunya, dan kembali memakai topeng menantu sempurna. Ia berjalan melewati Ningsih tanpa menoleh lagi. Ningsih berdiri mematung di teras, memeluk serbet-serbet bersih di dadanya, merasakan air mata yang akhirnya jatuh membasahi kain itu. Ia menyadari bahwa mulai hari ini, kesepian yang ia rasakan akan memiliki rasa yang baru. Bukan lagi kesepian karena ditinggalkan, melainkan kesepian karena menyimpan rahasia yang paling kelam. Ia telah menyelamatkan keluarganya dari kehancuran dengan kesepakatan diam ini. Namun ia telah menghancurkan jiwanya sendiri dalam prosesnya. Ambang jurang itu masih ada di sana, menganga lebar, dan Ningsih tahu, meskipun ia tidak jatuh ke dalamnya, ia akan selamanya berdiri di tepiannya, menatap kegelapan yang ia buat sendiri. Mobil SUV perak milik Bagas perlahan bergerak mundur, meninggalkan jejak ban di atas tanah halaman yang masih basah oleh embun pagi. Ningsih berdiri di teras, tangannya melambai dengan kaku, sementara wajahnya dipaksa untuk tetap mengulas senyum terbaik yang bisa ia ciptakan. Di dalam mobil itu, putrinya melambaikan tangan dengan riang, sementara cucu-cucunya menempelkan wajah ke kaca jendela sambil berteriak, "Dadah nenek,
nanti main lagi ya. Hanya Bagas yang tidak menoleh. Matanya terpaku lurus ke depan. Kedua tangannya mencengkram kemudi dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Bagi dunia luar, itu adalah pemandangan perpisahan keluarga yang manis. Namun bagi Ningsih, deru mesin mobil itu terdengar seperti lonceng kematian bagi ketenangan jiwanya. Begitu mobil itu hilang di tikungan jalan, Ningsih menurunkan tangannya. Seketika itu juga, senyumnya luruh, digantikan oleh gurat kelelahan yang luar biasa. Ia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Saat pintu jati itu tertutup dengan suara dentum yang berat, Ningsih merasa seolah-olah seluruh oksigen di dalam rumah itu mendadak lenyap. Rumah itu kembali sunyi. Namun, ini bukan sunyi yang biasa ia kenal. Bukan lagi sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang berisik oleh tuduhan. Setiap sudut ruangan seolah-olah memiliki mata dan mulut yang berbisik, menghakiminya atas apa yang terjadi di sofa ruang tengah beberapa jam yang lalu. Saksi bisu yang menghakimi. Ningsih berjalan menuju ruang tengah dengan langkah terseret. Ia menatap sofa coklat itu. Di matanya, sofa itu kini tampak seperti monumen dosa. Ia bisa melihat bayangan dirinya dan Bagas di sana. Dua manusia yang kalah oleh kerapuhan. Dengan gerakan kasar, Ningsih mengambil bantal sofa yang sedikit miring dan menepuk-nepuknya dengan tenaga berlebih. Seolah-olah dengan merapikannya, ia bisa menghapus sisa-sisa keberadaan mereka di sana. Ia kemudian bergegas ke dapur. Ia mencuci piring-piring sisa sarapan dengan gerakan yang kalap. Sabun berbusa melimpah. Air mengucur deras. Namun tidak ada yang bisa membersihkan rasa kotor yang ia rasakan di balik kulitnya sendiri. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bisiknya berulang-ulang. Suaranya pecah, beradu dengan denting piring yang beradu dengan wastafel. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah putrinya. Putrinya yang begitu bangga padanya. Putrinya yang selalu berkata, "Ibu adalah inspirasiku. Aku ingin setegar ibu." Kata-kata itu kini terasa seperti belati yang dihunuskan tepat ke jantungnya. Ia merasa seperti serigala berbulu domba yang baru saja memangsa kebahagiaan anaknya sendiri dalam satu malam kegilaan. Candu yang menyesakan. Namun, di tengah rasa jijik pada dirinya sendiri, ada sisi gelap di hati Ningsih yang menolak untuk melupakan. Ingatan tentang bagaimana Bagas menatapnya, bagaimana pria itu mendengarkan keluh kesahnya, seolah dia adalah wanita paling penting di dunia, masih memberikan kehangatan yang sisa-sisanya masih tertinggal di dadanya. Itulah yang paling menyiksa Ningsih. Rasa bersalah itu berperang dengan rasa haus akan kasih sayang yang baru saja terpuaskan sedikit. Ia membenci dirinya sendiri karena merindukan getaran itu. Ia membenci kenyataan bahwa setelah 5 tahun menjadi bayangan, ia merasa hidup justru saat melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Sore harinya, Ningsih mencoba mencari pelarian di butiknya. Ia menyalakan mesin jahitnya, suara tak-tek dari jarum yang menembus kain biasanya menjadi meditasi baginya. Namun hari ini, jarum itu berkali-kali meleset. Benangnya kusut, persis seperti pikirannya. Tiba-tiba, ponselnya di atas meja jahit bergetar. Sebuah pesan masuk dari putrinya. "Bu, kami sudah sampai di rumah dengan selamat. Bagas langsung tidur, katanya pusing sekali. Makasih ya Bu buat pisang gorengnya semalam. Bagas bilang itu pisang goreng paling enak yang pernah dia makan. Love you Bu." Ponsel itu hampir jatuh dari tangan Ningsih. Kalimat Bagas bilang itu pisang goreng paling enak terasa seperti sindiran yang sangat tajam. Apakah Bagas mengatakannya dengan rasa bersalah, atau apakah itu kode rahasia di antara mereka? Ningsih melempar ponselnya ke tumpukan kain sutra.
Ia merasa mual. Ia merasa seolah-olah seluruh keluarganya sedang menari di atas bom waktu yang ia pegang pemicunya. Doa di atas sajadah yang basah. Malam tiba dan ketakutan Ningsih memuncak. Ia tidak berani duduk di ruang tengah. Ia mengunci diri di kamar, menyalakan lampu seterang mungkin, seolah-olah cahaya bisa mengusir bayang-bayang dosa. Ia mengambil air wudhu, membiarkan air dingin membasahi wajah dan lengannya, berharap kesucian air itu bisa meresap hingga ke jiwanya yang menghitam. Ia membentangkan sajadah, mengenakan mukena putihnya, dan mulai bersujud. Dalam sujud yang panjang itu, pertahanannya runtuh. Ningsih terisak hingga bahunya berguncang hebat. Di atas kain sajadah itu, ia mengadu pada Sang Pencipta. Ya Allah, hamba adalah wanita yang lemah. Hamba tersesat dalam kesepian hamba sendiri. Cabutlah rasa ini ya Allah. Jangan biarkan hamba menghancurkan darah daging hamba sendiri. Tangisnya pecah di tengah kesunyian kamar. Ia memohon ampunan, namun di saat yang sama, ia merasa tidak layak untuk dimaafkan. Ia membayangkan wajah almarhum suaminya. Ia membayangkan betapa kecewanya sosok pria yang fotonya masih terpajang di ruang tamu itu, melihat apa yang istrinya lakukan dengan menantunya sendiri. Luka batin itu terasa sangat nyata, seperti luka fisik yang terus mengeluarkan darah. Marni? Ningsih? Sadar bahwa rahasia ini adalah beban seumur hidup. Ia harus memerankan peran sebagai ibu mertua yang suci, sementara di dalamnya ia sedang membusuk oleh rahasia. Beban yang tak kasat mata. Hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh kepura-puraan. Ningsih mulai menghindari panggilan video dari anaknya. Jika terpaksa, ia hanya akan bicara sebentar, menanyakan cucu, lalu beralasan ada pelanggan di butik agar bisa segera mematikan sambungan. Ia takut matanya akan bicara. Ia takut jika ia melihat wajah Bagas di layar ponsel, ia akan hancur sekali lagi. Sementara itu, ia mulai memperbanyak sedekah ke panti asuhan dan masjid di dekat rumahnya. Ia bekerja 2 kali lebih keras di butik, berharap kelelahan fisik bisa membuatnya langsung tertidur tanpa sempat berpikir. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, aroma kopi dan rokok samar milik Bagas seolah-olah kembali tercium di indera penciumannya. Ningsih menyadari satu hal yang mengerikan. Ia tidak hanya dihantui oleh rasa bersalah, tapi juga oleh rasa takut bahwa suatu hari nanti Bagas akan kembali. Dan ia lebih takut lagi pada kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan punya kekuatan untuk menolaknya lagi. Kesepian yang dulu ia anggap sebagai musuh, kini terasa seperti tempat perlindungan. Karena dalam kesepian, tidak ada orang yang tersakiti oleh rahasianya. Namun, ia tahu, tembok yang ia bangun untuk menutupi rahasia ini hanyalah tumpukan pasir yang bisa runtuh kapan saja jika takdir menghendaki. Ningsih menatap cermin, melihat dirinya yang tampak lebih tua 10 tahun hanya dalam hitungan hari. Rahasia itu telah mencuri jiwanya, meninggalkan seorang wanita yang hanya hidup untuk menjaga sebuah kebohongan besar sampai hari kematiannya tiba. Bulan-bulan berganti, dan musim hujan mulai membasahi tanah Betawi, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di rumah besar itu, Ningsih menjalani hidupnya seperti sebuah jam mekanik yang terus berdetak tanpa nyawa. Butik jahitnya kini lebih produktif dari sebelumnya, bukan karena ia ambisius,
melainkan karena hanya di balik deru mesin jahitlah ia bisa menenggelamkan suara-suara di kepalanya. Setiap helai kain yang ia jahit seolah-olah adalah usaha untuk menambal lubang besar di jiwanya. Namun, ia tahu beberapa luka tidak bisa ditutup dengan benang sekuat apapun. Rahasia malam tahun baru itu tidak pernah terucap lagi. Antara Ningsih dan Bagas tercipta sebuah kesepakatan diam yang lebih kokoh daripada tembok beton. Mereka adalah dua orang yang saling berbagi kematian di dalam diri mereka masing-masing. Pertemuan yang menyakitkan. Ujian terberat datang saat Idul Fitri tiba, beberapa bulan setelah kejadian itu. Rumah Ningsih kembali penuh. Anak-anaknya pulang, termasuk putri keduanya bersama Bagas dan cucu-cucu mereka. Ningsih harus mengenakan topeng paling sempurna yang pernah ia buat. Ia memasak ketupat, menyiapkan rendang, dan tersenyum menyalami tetangga, seolah-olah ia adalah janda paling suci di lingkungan itu. Saat Bagas melangkah masuk ke rumah, suasana mendadak terasa hampa bagi Ningsih. Pria itu tampak lebih kurus, rambutnya sedikit memutih di bagian samping, dan matanya kini memiliki kedalaman duka yang permanen. Pertemuan yang menyakitkan. Ketika tiba giliran Bagas untuk sungkem, mencium tangan Ningsih sebagai mertuanya, seluruh tubuh Ningsih menegang. Tangan mereka bersentuhan, singkat, namun rasanya seperti aliran listrik yang membakar. Bagas menundukkan kepala sangat dalam. Suaranya bergetar saat mengucapkan kalimat formal. Mohon maaf lahir dan batin, Bu. Maafkan semua kesalahan Bagas. Ningsih menatap ubun-ubun menantunya itu. Air matanya hampir jatuh, bukan karena haru kemenangan Idul Fitri, melainkan karena ironi yang begitu pahit. Iya, Gas. Ibu juga minta maaf. Semua sudah Ibu maafkan. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik. Jawab Ningsih dengan suara yang hampir tercekat di tenggorokan. Di ruang tamu, di depan anak dan cucunya, mereka adalah mertua dan menantu yang saling menghormati. Namun di dalam batin, mereka adalah dua orang asing yang terikat oleh rantai dosa yang tak terlihat. Bagas tidak pernah lagi berlama-lama di dapur atau ruang tengah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan anak-anaknya atau berpura-pura tidur lebih awal. Mereka saling menghindari, bukan karena benci, tapi karena melihat wajah satu sama lain adalah cara tercepat untuk memanggil kembali rasa bersalah yang menyesakkan dada. Penebusan yang sunyi. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Anak bungsu Ningsih lulus kuliah, putri sulungnya pindah ke luar negeri, dan Ningsih semakin menua. Rambutnya kini memutih sepenuhnya. Butiknya sudah ia tutup karena matanya tak lagi kuat melihat lubang jarum. Namun rumah itu tetap ia tinggali sendirian. Bagas, di sisi lain, berubah menjadi suami yang luar biasa perhatian. Ia seolah-olah mendedikasikan sisa hidupnya untuk menebus satu malam kesalahan itu. Ia tidak pernah lagi mengeluh pada istrinya. Ia menjadi ayah yang sangat hadir untuk anak-anaknya. Orang-orang melihat keluarga mereka sebagai teladan keluarga harmonis. Namun, setiap kali Bagas duduk sendirian di kantornya yang mewah, ia seringkali termenung menatap ke arah jendela, teringat pada aroma pisang goreng dan kehangatan yang pernah ia temukan di rumah mertuanya. Ningsih pun mencari jalannya sendiri. Ia menjadi lebih religius. Ia menghabiskan waktunya di masjid, membantu mengajar mengaji anak-anak yatim, dan menyedekahkan hampir seluruh harta peninggalan suaminya. Ia berharap Tuhan melihat usahanya untuk membersihkan noda yang tak terlihat itu. Namun setiap kali ia bersujud, bayangan malam itu tetap muncul, bukan sebagai kenangan manis, melainkan sebagai pengingat akan kerapuhan manusia. Senja yang tak terelakkan.
Suatu sore di usianya yang ke-65, Ningsih duduk di kursi rotan di teras samping, tempat ia dan Bagas pernah berbicara. Ia menatap matahari yang perlahan tenggelam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu yang megah. Tubuhnya mulai sering sakit-sakitan, dan ia tahu waktunya mungkin tidak lama lagi. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah video call dari cucunya, yang kini sudah beranjak remaja. Di latar belakang, ia melihat Bagas sedang memanggang daging di halaman belakang rumah mereka. Tampak bahagia dikelilingi anak-anaknya. Bagas sempat menoleh ke kamera, melambaikan tangan, dan tersenyum tipis pada Ningsih. Ningsih membalas senyuman itu. Di momen itu, Ningsih menyadari sesuatu. Rahasia ini telah mengubah mereka menjadi orang yang lebih baik melalui cara yang sangat menyakitkan. Mereka menjadi lebih rendah hati, lebih waspada terhadap godaan, dan lebih menghargai keluarga, karena tahu betapa mudahnya semua itu dihancurkan. Rahasia ini akan mati bersamaku, bisik Ningsih pada angin senja. Ia tidak pernah menyesal telah memberikan kehangatan pada jiwa yang lapar malam itu. Namun, ia akan selamanya menyesali pengkhianatan yang menyertainya. Baginya, itu adalah salib yang harus ia panggul sendirian. Ia telah memilih untuk diam, membiarkan dirinya sendiri yang terbakar oleh api rasa bersalah, agar anak-anaknya tetap bisa hidup dalam cahaya kebahagiaan yang terang benderang. Penutup, Gema di Rumah Jati. Beberapa tahun kemudian, Ningsih berpulang dengan tenang di kamarnya. Saat pemakaman, Bagas berdiri paling depan di samping liang lahat. Ia membantu menurunkan jenazah mertuanya itu dengan tangan yang gemetar hebat. Saat tanah mulai menutupi papan kayu, Bagas membisikkan doa yang tidak didengar oleh siapapun, kecuali tanah dan Tuhan. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menjaga rahasia ini. Dan maafkan aku, isaknya pelan, tertutup oleh suara talqin yang dibacakan Ustadz. Rumah jati itu akhirnya dijual. Barang-barang di dalamnya dibagikan atau dibuang. Sofa coklat di ruang tengah berakhir di gudang barang bekas. Kain-kain di butik disumbangkan. Fisik dari malam itu telah lenyap sepenuhnya. Namun di dalam hati Bagas, dan di dalam gema sunyi rumah-rumah yang mereka tinggali, kisah itu tetap ada. Sebuah pengingat abadi bahwa kesepian adalah kekuatan yang sangat besar. Ia bisa meruntuhkan gunung moralitas, namun ia juga bisa menjadi rahim bagi penebusan yang paling sunyi. Kisah Ningsih dan Bagas terkubur dalam-dalam di bawah tanah pemakaman yang tenang, menjadi sebuah rahasia besar yang takkan pernah terungkap oleh dunia, namun akan selalu diingat oleh Tuhan, sebagai bagian dari drama kehidupan manusia yang penuh dengan celah dan cinta yang salah arah.